Hello guys, jadi ini video pertama aku yang dimana aku bakal membahas tentang, bukan membahas sih, membagi pengalaman aku bagaimana aku menangani bunga mawar yang aku beli di toko online ku nih, yang dari daerah dataran tinggi atau dingin, dan aku bakal tanam di daerah dataran rendah yang panasnya nampol gitu ya. Jadi ini ceritanya, disclaimer di awal, aku itu berasal dari Bali, dari salah satu kabupaten di Bali yang paling dekat dengan pantai, yang suhu di daerahku itu lumayan panas, bukan lumayan sih, udah panas ya, udah, kalau mungkin dibilang gersang itu enggak gersang karena masih ada tanaman, tapi tanahnya itu benar-benar kayak kering dan ya panas gitu. Kalau misalnya ditumbuhkan mawar itu lebih banyak di sini gagal kalau penanganannya itu enggak bagus gitu. Oke, sorry, itu tadi ada batuk adikku. Kita lanjut aja ya. Jadi ini udah keempat kalinya aku beli. Jadi yang pertama aku beli 8, itu langsung banyak ya, karena aku optimis, aku belum tahu apa-apa gitu ya. Aku langsung beli aja 8, tak pikir bakal tumbuh. Ternyata itu nggak tumbuh, mati semua gitu. Itu tumbuh ya, setelah aku repotting ya, aku potong-potong yang daun-daunnya, ternyata tumbuh dia, cuman progresnya lama, dan juga akhirnya cuman sampai ya tumbuh daun 1-2 itu mati gitu. Terus kedua kalinya aku beli 5, bertahan 2, yang lainnya gugur alias mati ya, mengering. Yang sisa 2 itu nggak menunjukkan pertumbuhan, jadi kayak stuck di, dia ada cikal bakal tunas barunya. Terus aku beli ketiga kalinya dan akhirnya berhasil guys. Setelah apa? Setelah aku menggabungkan ilmu yang aku dapatkan dari penanam bunga mawar yang aku tonton di YouTube, dari penanam bunga mawar A, penanam bunga mawar B, penanam bunga mawar C, dan juga dari Google. Jadi aku kombinasikan ilmu-ilmu itu, karena di pertama kali aku beli aku belum tahu ya, aku belum belajar, ternyata mati kan. Di kedua kali aku beli dari, aku lihat dari tutorial A, dari tutorial B, terus yang ketiga kalinya itu ini kok yang kedua nggak mau hidup gitu, aku kombinasikan lah, kan ketemulah cara ini itu ya. Dan ini yang keempat kalinya aku beli. Ini aku beli 4 bunga mawar dari toko online ya, perjalanan 3-4 hari, karena dari Kota Malang ke daerahku itu 3-4 hari bisa sampai ya. Dan ini datangnya itu 4 item atau 4 bibit bunga mawar gitu ya. Ini keadaan baru datangnya, aku benar-benar kayak terkejut karena dia nggak menunjukkan gejala stres gitu ya. Karena yang biasanya dari paketan-paketan sebelumnya itu keadaannya agak stres, ditandai dengan apa, daunnya banyak layu, bunganya juga layu, menguning yang daunnya gitu. Kayaknya terlihat bagus ya. Terus batangnya juga ini besar-besar gitu. Aku udah bahagia banget gitu kan ya, udah optimis bakal tumbuh nih pasti gitu, karena dia datangnya juga keadaan yang nggak menunjukkan stres gitu ya. Ini aku cek dulu medianya juga, yang ini banyak ya, makanya membuat mungkin dia baru datangnya itu nggak terlihat stres gitu. Jadi penanganan pertama saat bunga mawar itu baru datang, walaupun dia nggak terlihat stres kayak bunga yang datang ini, kita harus memperlakukan ini ya. Ini kita siapin air di dalam satu wadah yang sekiranya air itu akan bisa merendam sebagian atau full dari media tanaman kita gitu. Yang paling penting ini adalah vitamin B1. Jadi ini benar-benar diperlukan dari bibit yang kita beli secara online untuk mengatasi kesetresan dari tanaman itu. Stresnya dari apa aja sih kak gitu kan, karena kan dilihatnya tanamanku ini segar ya, ternyata waktu perjalanan dia masih enggak mengalami kestresan ya. Jadi setelah besoknya, setelah dibuka dari wrappingnya, dari bungkusannya itu kan suhunya langsung suhu panas di daerahku. Jadi itu membuat tanaman aku ternyata stres guys gitu, walaupun sudah aku tempatkan di tempat yang lembab gitu.
Nah ini kita lanjut dulu di sini ya, nanti aku jelasin di bagian belakang di part video seharusnya itu. Ini aku cek dulu yang sekiranya daun-daun yang udah menguning, udah layu gitu kita potong atau repotting supaya dia itu nutrisi-nutrisi yang didapatkan dari vitamin B1 dan dari air ini terfokus ke part-part yang benar-benar memerlukan dan bisa survive gitu. Kita cek daun-daunnya, ini seharusnya bunga-bunganya, putik-putik bunganya ini kita potong karena pasti nggak akan berkembang, biasanya dia layu gitu ya. Misalnya dari 10 kasus mungkin yang 2 akan kembang, yang 8 itu biasanya akan layu gitu ya. Tapi karena ya perempuan disayang-sayang itu akhirnya aku diamkan, cuman besoknya ini aku akhirnya potong karena dia layu gitu. Ini kita akan membuka polybag yang membungkus media dari bibit kita ya. Kita bukanya ini pelan-pelan ya. Karena apa? Karena untuk menghindari medianya itu pecah ataupun terhambur ya. Karena kalau misalnya pecah terhambur itu akan membuat tanaman kita tambah stres gitu ya. Jadi kita berharapnya supaya tanaman kita nggak tambah stres dari perjalanan jauh dan juga perubahan suhu gitu. Ini kita kenapa sih dibolongin polybagnya lagi, pernah udah bolong, untuk lebih meyakinkan kalau cairan vitamin B1 dari larutan air yang kita buat ini benar-benar masuk ke akarnya gitu ya. Ini kita lakukan juga ke tanaman kita yang lain, kita potong-potong yang menguning. Nah terlihat kan ada yang beberapa dahan-dahan yang kuning, terus ini bunganya juga masih sama aku sayang. Nah akhirnya besoknya aku potong karena dia melayu gitu. Harusnya dari awal aja kita potong gitu ya. Nah ini aku potong-potong daun-daunnya yang kuning-kuning. Ini aku masih lihat-lihat, ternyata batangnya lumayan besar, lumayan kokoh, sehingga harusnya ini nggak akan layu gitu untuk besoknya gitu, nggak terlalu stres karena dia kan batangnya banyak, jadi suplai makanan harusnya juga banyak di batang-batang itu gitu. Nah ini kita lakukan hal yang sama kayak tanaman kita yang sebelumnya. Ini waktu kita taruhnya di tempat penampungan air ini kita harus taruhnya pelan-pelan ya supaya dia nggak pecah itu gitu. Ini kita lakukan hal yang sama juga di tanaman ketiga kita. Dan kita lakukan juga di tanaman keempat kita dengan hal yang sama. Jadi ini disclaimer aja, ini harusnya kita potong bunga-bunganya, ini kita buang karena dia akan layu pada akhirnya gitu. Nah ini karena aku merasa airnya masih kurang, jadi aku tambahkan airnya ya supaya dia benar-benar medianya ini terendam air gitu. Ini kita akan menyimpannya selama kurang lebih 6-12 jam gitu. Jadi ini paketanku datang jam 1 atau 2 sore. Besok paginya jam 6 atau jam 7 udah aku tanam di medianya. Jadi ini tempat yang lembab yang aku maksud adalah di bawah wastafel yang dekat dengan kamar mandi, karena di sini biasanya kan lembab banget gitu ya. Ini kita simpan dulu sampai ini besok paginya kita akan menanam, dan dilihat tanamanku ternyata dia menunjukkan gejala stres ya, sehingga akhirnya aku akan repotting total di sini. Ini kita menggunakan media yang udah ada sebelumnya, ada sisa sedikit kita pakai, terus kita tambahkan sedikit tanah merah daerahku, lalu kita siram sedikit supaya dia tanah merahnya ini nggak terlalu kering ya, karena memang tekstur tanah tanah merahku di sini tuh benar-benar kering ya, karena daerah kering. Kita juga menggunakan sekam, jadi lebih banyak komposisi sekamnya ya. Kita boleh pakai sekam bakar ataupun sekam mentah. Lalu ini aku tambahkan juga pupuk kotoran kambing yang udah difermentasi, udah berbentuk seperti tanah gitu ya, udah benar-benar halus gitu.
Ini kita gunakan sedikit karena biasanya kalau aku gunakannya dia sedikit, karena setelah penanaman, setelah masa masa stres, melewati masa stres ini baru akan aku lakukan pemupukan berulang gitu. Ini kita aduk dulu, kita pastikan dia udah benar-benar tercampur gitu. Ini aku udah mulai taruh medianya di pot yang kita punya. Jadi kita di awal itu siapkan dulu medianya yang udah tercampur, lalu kita taruh di pot kita sedikit medianya di bagian dasar untuk menampung air-air nantinya, agar tidak langsung akar tanaman kita itu sampai di ujung dari pot yang kita punya gitu. Nih, ini setelah aku lakukan penanaman, lalu aku mempunyai sisa dari air yang udah tercampur vitamin B12, kita siramkan di tanaman kita, karena ini bagus juga untuk tanaman kita supaya bisa sehat gitu ya. Kita tuangkan, dilihat ya, ternyata bunganya belum aku potong, cuman akhirnya sorenya aku potong karena dia ternyata layunya tambah parah gitu ya. Nah, ini udah aku pindahkan ke bawah wastafel lagi yang tempat lembab itu. Aku mau siram ini, sebelumnya itu aku tetes-tetesi dulu bagian daun-daunnya dengan air ya. Ini cuman cuplikannya aja, harusnya lebih banyak lagi ya. Kondisikan pokoknya medianya itu enggak terlalu kering dan enggak terlalu basah juga. Nah, ini aku siram-siram sedikit-sedikit sebagai gambaran aja penyiramannya gitu. Ini udah terlihat kan, bunga-bunganya cuma satu yang udah aku repotting total, yang 3 ini belum aku repotting, tapi akhirnya nanti sore aku repotting total semua ya. Sekian dulu, ditunggu kelanjutannya di part 2.